warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Iram Intan Palupi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan nomor peserta 201900552855 akan melaksanakan layanan konseling individu pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022 untuk anak tunanetra di SLB RH Pabelan dengan permasalahan rendahnya motivasi belajar. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya hari ini kita akan melakukan layanan konseling individu. Akan tetapi Ibu akan menyamarkan data diri dari Mbak. Ya, Mbak sukanya dengan bunga apa? Mawar, Bu. Oke, berarti selama proses layanan konseling individu pada pagi hari ini, Ibu akan memanggil Mbak dengan sebutan Mbak Mawar ya? Iya, Bu. Oke, sebelum memulai layanan, kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak. Iya, Bu. Sebelumnya, apakah Mbak Mawar sudah pernah melakukan layanan konseling individu sebelumnya? Sudah, Bu. Ibu akan mengulang sedikit ya. Iya, Bu. Jadi, layanan konseling individu adalah proses bantuan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri konseli. Di mana konseli saat ini adalah Mbak Mawar ya? Iya, Bu. Nah, sebelumnya Mbak Mawar sekarang sedang sibuk apa? Atau sedang mengerjakan pekerjaan apa? Atau sedang ngapain gitu? Sekarang ini lagi remedi, Bu. Habis PAI, Bu. Nah, selanjutnya dalam proses layanan konseling individu itu terdapat asas-asas. Asas-asas itu diantaranya adalah yang pertama itu keterbukaan. Karena nanti jika Mbak Mawar terbuka dengan Ibu, asas yang kedua itu diantaranya adalah asas kerahasiaan. Begitu ya Mbak Mawar? Iya, Bu. Apakah sudah siap untuk melakukan layanan konseling? Sudah, Bu. Oke, jadi santai aja ya Mbak. Oke, Bu. Nah, sekarang kalau begitu Mbak Mawar sedang mempunyai permasalahan apa nih? Boleh cerita sama Ibu, boleh? Iya, Bu. Jadi nilai akhir semester kemarin itu nilai saya itu suka menurun, Bu. Dan saya juga sering dapat teguran dari guru. Dapat tegurannya karena apa, Mbak? Karena saya kadang saya terlambat mengerjakan tugas, dan saya juga kadang mengerjakan tugasnya banyak yang salah, Bu. Kenapa, Mbak? Karena saya malas belajar, Bu. Kadang saya sudah capek, dan saya juga kadang itu merasa malas, Bu. Karena kan di sekolah sudah diberikan tugas, terus di rumah juga tugasnya diberikan sama Bu Guru banyak, Bu. Berarti karena malas, karena sudah capek ya? Iya, Bu. Kalau begitu, dapat tegurannya itu karena tidak bisa mengerjakan atau karena terlambat mengerjakan? Sebenarnya saya itu kalau di sekolahan itu mengerjakan, Bu, tapi kalau di rumah saya tidak mengerjakan karena saya sudah malas dan capek, Bu. Karena kan di sekolahan aja tugasnya sudah banyak sekali, Bu. Terus di rumah juga dikasih tugas lagi. Kalau begitu, coba Ibu pengen tahu ya Mbak Mawar itu jika di rumah, jika setelah pulang sekolah, itu kegiatannya Mbak Mawar ngapain aja dan mengerjakan apa saja. Coba kok sampai malas mengerjakan itu biasanya kegiatannya ngapain ini? Coba ceritakan.
Saya tidak tinggal di rumah, Bu. Lalu? Saya tinggal di pesantren, Bu. Oke, terus kegiatannya di pesantren itu apa saja, Mbak? Dan itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Atau enggak gini aja deh, ceritakan kegiatan Mbak Mawar itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu kegiatannya ngapain? Jadi kegiatan saya setelah bangun tidur itu biasanya saya kan bangunnya aja kan jam setengah 3 pagi. Lalu saya melakukan sholat tahajud. Setelah itu saya biasanya rebahan dulu untuk menunggu azan subuh. Nah, jika sudah azan, saya langsung sholat subuh. Dan setelah sholat subuh, saya langsung mengaji sampai jam 6 pagi. Lalu jam 6 pagi, saya persiapan untuk berangkat ke sekolah. Dan sesampainya di sekolah, saya mengikuti kegiatan saya di sekolah. Dan pulangnya saja sudah jam 1, Bu. Terus setelah itu biasanya saya rebahan dulu untuk menunggu jam 2. Setelah jam 2, nanti saya mengaji dengan ustazah, Bu. Sampai jam asar. Setelah asar, nanti saya rebahan lagi menunggu sholat maghrib. Nah, setelah menunggu sholat maghrib, setelah azan maghrib tiba, saya langsung sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib, saya itu biasanya latihan rebana, Bu. Dan sampai azan isya. Setelah azan isya nanti saya latihan sholawat. Jadi nanti selesainya kadang jam 10, kadang jam setengah 11 begitu, Bu. Oke, dan itu apakah kegiatan Mbak Mawar di setiap hari? Berbeda, Bu. Jadi nanti hari Senin kegiatannya berbeda dengan hari-hari yang lain, Bu. Oke. Kalau begitu Ibu mau tanya, apakah di pondok itu tidak memberikan waktu untuk santrinya itu mengerjakan tugas-tugas sekolah begitu? Sebenarnya dari pondok sendiri pun juga memberikan kesempatan. Jadi misalnya ada gini, Bu, misalnya ustazahnya juga sudah memperingatkan, kamu boleh ngaji di sini, tapi dengan tugas sekolah jangan lupa juga karena ngaji itu juga penting, tapi sekolah juga penting untuk masa depan kamu. Sebenarnya sudah diingatkan, Bu. Tetapi misalnya saya tidak mengikuti kegiatan dari salah satu kegiatan di pesantren itu sebenarnya tidak masalah karena saya juga mempunyai tanggung jawab untuk belajar, Bu. Jadi tanggung jawab saya juga tidak hanya sekolah. Jadi anak-anak sekolah jika tidak mengikuti salah satu kegiatan dari pondok itu tidak masalah, Bu. Yang diharuskan mengikuti itu anak-anak yang memang sama sekali tidak memiliki tanggung jawab untuk sekolah, gitu aja, Bu. Begitu. Berarti nih Mbak, berarti sebenarnya pondok pesantrennya itu sudah memberikan waktu untuk santri-santrinya itu belajar mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah, gitu ya? Iya, Bu, tapi sayangnya saja yang malas karena begini, Bu. Kenapa kok misalnya di sekolah juga sudah diberikan soal begitu banyak, terus di rumah juga diberikan tugas begitu banyak. Kan saya juga membutuhkan untuk waktu istirahat, Bu. Jadi saya kadang itu malas, Bu. Jadi pekerjaan sekolah itu kalau dibuat PR, saya mengerjakannya hari-hari tertentu aja, Bu. Oke, baik. Nah, kalau begitu tadi, kalau Mbak Mawar bilang malas, bilang sudah capek. Nah, efeknya nih Mbak,
efeknya atau konsekuensinya jika Mbak Mawar itu capek atau malas mengerjakan tugas-tugas yang di rumah, tugas-tugas dari sekolah, tapi yang dikerjakan di rumah atau pekerjaan rumah gitu. Ya, jadi kan konsekuensinya selain saya dapat teguran dari Bu Guru, saya juga dapat teguran dari orang tua Bu. Jadi ketika orang tua saya melihat nilai saya menurun, bahkan lebih rendah daripada nilai-nilai sebelumnya, itu orang tua saya juga menegur saya, kenapa kamu ini Bu sekolah, tapi kenapa nilai kamu lebih rendah dan lebih menurun daripada nilai-nilai yang sebelumnya, begitu Bu. Oke, baik. Nah, apakah Mbak Mawar akan seperti ini terus? Akan tidak mengerjakan tugas di rumah, akan males-malesan, padahal di pondok pesantren pun juga sudah memberikan waktu untuk Mbak Mawar mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ya, jadi gini Bu, saya juga belum tahu Bu, saya apakah akan mengulangi atau tidak Bu, karena begini, soal di sekolahan dan pekerjaan rumah itu sama banyaknya, bahkan kadang lebih banyak yang di rumah Bu. Jadi kadang saya bingung juga kalau saya harus mengerjakan, tapi saya sudah capek begitu Bu. Jadi saya belum tahu, saya mau mengulangi lagi apa tidak, saya belum tahu Bu. Oke, kalau gitu coba ini Mbak Wintan prioritaskan mana dulu yang lebih penting. Gitu. Jadi Mbak Intan itu boleh mengikuti kegiatan yang ada di pondok pesantren. Tetapi Mbak Intan juga harus menyediakan waktu untuk Mbak Intan istirahat, tapi juga Mbak Intan menyediakan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah yang dikerjakan di rumah. Iya Bu, saya nanti akan menyesuaikan waktu dan membagi waktu, jadi mana yang harus dipentingkan terlebih dahulu Bu. Jadi nanti saya akan membagi waktu untuk mana yang harus istirahat, mana yang harus mengerjakan tugas gitu Bu. Ya Bu, nanti saya coba akan berubah dan saya akan coba membagi waktu untuk saya istirahat, mana yang harus mengikuti kegiatan pesantren dan mana yang harus mengerjakan tugas sekolah. Oke, nah berarti kenapa Mbak Intan tadi harus berubah, kenapa? Ya karena kalau misalnya saya begitu terus, saya juga akan sering banyak dapat teguran dari guru dan orang tua Bu, karena saya tidak mau mengecewakan guru dan orang tua Bu. Baik, sebenarnya nilainya itu kan baik dulu. Itu kan anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang pintar, iya kan? Iya Bu, iya Bu. Nah, Ibu akan membuat kesepakatan ini. Ibu akan memberikan makanan kesukaannya Mbak Mawar jika Mbak Mawar sudah bisa memprioritaskan mana waktu yang untuk belajar, mana waktu yang untuk mengikuti kegiatan di pesantren, dan mana waktu untuk istirahat. Oke, apakah Mbak Mawar mau? Iya Bu, saya mau Bu. Oke, berarti suka banget ya sama coklat? Iya Bu. Nah, oke. Kalau begitu Ibu akan memberikan Mbak Mawar coklat. Nah, jadi ini yang namanya kontrak perilaku. Iya Bu. Nah, jadi di sini tuh ada pernyataan, Ibu bantu ya. Ya. Akan tetapi nanti kontrak perilakunya ini akan Ibu kirimkan ke WA-nya Mbak Mawar. Oke Bu. Jadi nanti di sini ada pernyataan saya titik-titik. Nah, titik-titiknya ini diisi nama lengkapnya Mbak Mawar, nama asli ya, bukan nama kiasan ya. Iya Bu. Diisi saya titik-titik ini Mawar gitu misal. Terus di sini diisi pada tanggal titik-titik lagi, diisi tanggal hari ini ya. Tanggal berarti tanggal 13 Desember 2022. Gitu ya.
Iya, Bu. Nanti terus ada pernyataan juga menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Terus, bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan apa tadi? Coklat. Oke, nanti ditulis di sini ya, coklat dari Bu Intan. Dan jika saya gagal, maka saya akan kira-kira akan apa nih, Mbak? Tidak akan makan coklat selama 1 bulan, Bu. Oke, ini yang membuat kesepakatan Mbak Mawar ya. Iya, Bu. Mbak Mawar akan berjanji ya. Nah, ini tanggal berakhirnya kontrak. Nah, berarti ini kira-kira kontrak ini berlaku sampai kapan? Semester depan, Bu. Oke, baik. Nah, ini berarti kita sudah sepakat ya, Mbak? Iya, Bu. Kita sudah melakukan kontrak. Jadi, jika kita sudah sepakat, kontrak perilaku ini harus ditepati ya. Iya, Bu. Oke, bisa dipahami Mbak Mawar? Bisa, Bu. Kita sudah melakukan layanan konseling ya Mbak. Terus Iya, kita Bu. juga sudah membuat kontrak. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Mbak Mawar? Sudah lebih lega, Bu, karena sudah bisa menceritakan perasaan saya dan apa yang saya rasakan. Oke, sudah lebih lega ya. Nah, kalau begitu, kesimpulan dari layanan kita pada pagi hari ini apa, Mbak? Saya senang, Bu. Saya senang mengikuti konseling layanan individu. Saya ingin mengikuti konseling layanan individu lagi, Bu. Karena dengan saya mengikuti konseling layanan individu, masalah saya dapat terselesaikan, Bu. Akan tetap pantau karena tadi kita sudah membuat kesepakatan juga, sudah membuat kontrak perilaku. Nanti Ibu akan lihat dulu ke depannya bagaimana. Jika memungkinkan atau jika diinginkan, kita akan melakukan layanan konseling individu lagi ya, Mbak. Oke, Bu, siap. Apakah layanan konseling individu pada pagi hari ini bisa kita akhiri, Mbak? Insya Allah bisa, Bu. Oke, baik. Jika bisa, sebelum mengakhiri layanan, kita berdoa terlebih dahulu ya, Mbak. Iya. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Mawar sudah mau melakukan layanan konseling individu pada pagi hari ini. Ya, Bu. Ibu minta maaf jika ada kesalahan Ibu dalam mendengarkan atau mencari solusi dari permasalahannya Mbak Mawar. Oke, Bu. Kita akan bertemu di layanan-layanan berikutnya di jam dan waktu selanjutnya ya. Ya, Bu. Bu Intan akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.